sudah mandi ya semua kan adik-adik pastinya. Sudah disiapkan Alkitabnya, persembahannya juga jangan lupa. Siapkan diri. Sudah saat kedua adik-adik tadi pagi pasti sudah kalian. Oke. Nah kalau adik-adik sudah siap, mari kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Nah kita akan memuji nama Tuhan. Sungai Sukacita. Pakai gerakan ya adik-adik. Posisi berdiri ya, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami akan menghadap-Mu, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan mau beserta ibadah kami pada hari ini Tuhan, di tanggal 13 Desember, dari awal sampai akhir ibadah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Persiapkan kami semua, baik kakak layan maupun adik layan yang akan mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik silakan duduk. Nah, tapi kita akan tetap memuji nama Tuhan ya. Mari puji Tuhanmu. Mari Kameli. Sebelumnya siapkan Alkitabnya. Kita buka dulu dari Perjanjian Lama, Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Siapkan dulu bacaan kita ini. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka, kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya firman yang akan kami baca dengan renungan ini boleh tertanam dalam diri kami, dan kami boleh memahami akan firman-Mu sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup, dan kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Bapa, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik silahkan berdiri. Kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama ya Kak ya. Boleh berbahasa ya? Boleh. Nah, dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 kita baca berbahasa, dimulai dari Kak Dian, Kak Afi, lalu Kak Felix. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang diberi judul Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang-padang akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga.
Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang adil tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Silakan dulu adik-adik. Nah, kita tetap berdiri ya kakak. Silakan. Hari ini bacaan kita dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 menceritakan tentang kerajaan Yehuda. Sebelumnya nih Kak Dian mau sedikit bertanya. Kalau misalnya kita makan di tempat yang kotor atau rumah kita kotor, itu gimana sih Kak rasanya? Nggak nyaman kalau ke Afita. Oh, kalau Kak Adik? Pasti nggak enak sih Kak. Nggak Kayaknya nggak mau makan aja. Nah, coba kalau misalnya kita kamar kita bersih, rumah kita bersih, itu rasanya enak dilihat. Kita menjadi nyaman. Nah, seperti bacaan kita hari ini, bagaimana temanya itu, bagaimana Tuhan itu mengubah situasi buruk menjadi situasi yang baik. Seperti di kerajaan Yehuda ini. Coba di bacaan ini itu dijelaskan bahwa sebelumnya kita baca ya Kak ya, bahwa di Yehuda ini mereka adalah bangsa-bangsa yang bebal. Mereka suka menyembah berhala. Mereka bangsa-bangsa yang tidak takut, tidak taat sama Tuhan. Nah, di sini Tuhan mengutus Yesaya untuk mengingatkan mereka agar mereka berubah menjadi lebih baik. Karena kalau kita berubah jadi lebih baik, kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan selalu sayangi. Tuhan mengasihi kita. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang baik. Kita menjadi baik bukan karena kita mau mencari kerajaan surga ya Kakak, tapi kita menjadi baik karena Tuhan itu lebih dulu sudah berbuat baik ke kita, dan kita berbuat baik itu adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada sesama kita, kepada ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang lebih tepatnya. Nah, di bacaan kita hari ini itu ada beberapa hal. Nah, bangsa atau kerajaan Yehuda ini dalam hal ibadah banyak warga di kerajaan Yehuda itu tidak setia beribadah kepada Tuhan. Mereka malah menyembah ilah-ilah lain. Mereka menyembah berhala. Dan yang kedua, dalam hal moralitas yang buruk itu tampak dalam sikap-sikapnya mereka. Mereka suka mencuri, mereka kayak membuli bahasanya kayak membuli orang lain, membuli teman-temannya, menindas yang miskin, dan mereka membunuh. Contoh saat ini ya Kak ya, moralitas itu seperti apa sih Kak? Contoh moralitas yang buruk dari Kak Fadil bagaimana? Moralitas yang buruk itu seperti perbuatan yang tidak sopan terhadap orang tua. Terus suka berkata-kata yang kurang sopan juga Kak. Iya. Sama teman nggak mengasihi tapi suka mengolok-olok ya Kak. Betul. Nah, jadi kalau misalnya juga sekarang ini Kak, banyak anak yang pilih-pilih. Kalau teman ya Kak. Pilih-pilih. Tapi Kak Dian rasa kalau di Benowo sini anak-anaknya nggak ada. Kayak anak-anak Tuhan tuh anak-anak yang baik. Anak-anak Tuhan itu anak-anak yang penuh kasih. Dan di sini Tuhan itu mau membuat
buat kita merubah pribadi kita menjadi lebih baik, asalkan kita benar-benar bersungguh-sungguh mau bertobat. Kita bertobat, kita mengubah sikap kita yang buruk. Kita, apalagi sekarang ini Kak ya, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Nah, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap kita yang buruk itu kita tinggalkan di tahun 2020 ini, kita tinggalkan dan kita memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan sikap yang baru. Seperti kita ini di masa Advent, ada yang tahu arti dari masa Advent ini masa apa? Masa penantian. Masa penantian. Jadi masa Advent ini minggu Advent yang ketiga adik-adik. Nah, adik-adik belajar ya. Ini adalah minggu Advent yang ketiga. Dan masa Advent ini adalah masa penantian di mana kita itu merenungi, menanti bahwa ada juru selamat kita akan lahir di dunia ini. Dan dengan cara kita mempersiapkan hati kita, kita menyiapkan diri kita, bukan cuma baju baru ya Kak, tetapi juga dengan hati yang baru, sikap yang baru. Sikap yang baru seperti kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya adik-adik ada yang malas beribadah, malas berdoa, sekarang harus lebih rajin baca firman Tuhan, baca Alkitab. Satu hari satu ayat aja boleh ya Kak ya? Jadi satu hari satu ayat. Bayangin kalau satu hari satu ayat, satu tahun ada 365 sampai 366 hari. Bayangkan 366 ayat dalam satu tahun. Usia kita sudah berapa? Pasti lama-kelamaan kita akan mengerti. Dan bukan hanya membaca firman Tuhan saja, tapi juga melakukan firman Tuhan. Itu adalah salah satu cara untuk merubah sikap kita. Yang paling mudah adalah mengubah sikap kita menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi adik-adik di sini Kak Dian mau memberikan sedikit renungan Kak ya buat adik-adik. Kalau misalnya nih, sekarang kan masa-masa pandemi, betul ya Kak? Nah, masa-masa pandemi ini bagaimana sih Kak kita memberikan contoh bahwa kita ini anak Tuhan yang baik, bahwa kita ini anak Tuhan yang mau mengasihi sesama. Bagaimana sih Kak contohnya? Kalau dari Kak Afi sih, di masa pandemi ini kita tetap belajar di rumah yang pasti ya. Habis itu tetap jaga kesehatan. Terus kalau toh harus keluar rumah harus pakai masker. Dan ikutin peraturan pemerintah. Terus Pak Felix. Kalau Kak Felix nggak jauh-jauh dari Kavi, tetap kita tetap selalu jaga kesehatan, terus peduli sama sesama, itu yang paling penting kan. Kan banyak orang-orang di luar sana yang mungkin mohon maaf kekurangan daripada yang kita miliki sekarang. Nah, kalau kita ada lebih, alangkah baiknya kita berbagi. Nah, di sini kita juga belajar bahwa Allah itu berkuasa ya Kak ya dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita mempunyai setiap rencana-rencana. Semua orang pasti punya rencana, punya mimpi yang besar. Tetapi serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita berserah, biarkan Tuhan yang membentuk diri kita, membentuk pribadi kita. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi kita berserah, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, karena yakin dan percaya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan segala sesuatunya, rencana-rencana Tuhan itu jauh lebih baik di luar perkiraan kita ya Kak. Betul. Nah, kalau misalnya adik-adik sekarang seperti rindu, kayak kangen ya untuk beribadah bersama di gereja. Dengan adik-adik ikut ibadah online begini, adik-adik juga mencontohkan, memberikan contoh bagi pribadinya bahwa ini loh, aku anak Tuhan. Aku memulai dengan aku mau beribadah bersama-sama melalui ibadah daring ini. Jadi setiap minggu ikuti ibadah daring, setiap hari baca firman Tuhan, mau makan, bangun tidur, mau tidur harus selalu berdoa, mau keluar juga berdoa, dan tetap ikuti aturan-aturan pemerintah. Dan yang adik-adik juga harus memberikan contoh kepada sesama bahwa ini aku adalah seorang anak Kristen, anak Tuhan yang baik, tanpa membeda-bedakan. Walaupun dari teman-teman kita ada yang beragama lain atau dari suku atau ras yang lain, tetapi kita tetap mengasihi mereka tanpa membeda-bedakan, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, ada firman renungan nih Kak ya buat minggu depan. Ada ayat hafalan yang boleh adik-adik baca, bukan boleh, malah wajib adik-adik baca nih di rumah. Nah, adik-adik baca dan hafalkan dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Boleh dibantu baca Kak? Ya, sudah?
membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia Ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Nah, itu adik-adik baca di rumah, adik-adik hafalkan di rumah, adik-adik hayati dan yakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Oke, sekian firman kita hari ini. Semoga adik-adik, bukan semoga, malah seharusnya adik-adik lebih memahami akan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam hidup adik-adik, dan adik-adik kedepannya boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menanti masa Natal ini ya Kak, menanti kelahiran Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian firman kita hari ini. Silakan tutup Alkitabnya. Kita akan mengakhiri dengan doa dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimana kami untuk mengubah sikap buruk kami untuk menjadi sikap yang lebih baik lagi. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh, kami mau berbalik untuk bertobat kepadamu, dan kami yakin percaya bahwa kami akan diberikan yang terbaik. Dan kami mau sungguh-sungguh bertobat dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Bapa, biarlah firman yang sudah kami baca ini melalui Yesaya 35 ayat 1-10 boleh menjadi hidup dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada, dan kami tetap memancarkan kasih seperti yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa, pada hari ini juga kami bersyafaat untuk gereja-Mu, terkhusus gereja GPIB Benolu. Kiranya Engkau memberkati gereja ini. Biarlah gereja ini seturut dengan kehendak-Mu boleh berkembang, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan boleh menjadi saluran berkat bagi sekitar Tuhan dan bagi pelayanan yang ada di dalamnya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pendeta Jeffrey Yuwanto Daminto. Tuhan, Kau memberkati beliau dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari bersama ibu dan adik Tuhan. Kiranya Kau memberkati dalam kehidupan sehari-hari, Kau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan Kau melindungi mereka semua. Kami juga berdoa bagi adik-adik layan kami Tuhan, yang saat ini masih di rumah mereka masing-masing, mereka beribadah bersama-sama dengan kami saat ini, maupun yang saat ini sedang dalam kondisi kekurangan atau kelebihan. Tuhan, Kau mengetahui setiap pribadi lepas pribadi. Kami yakin percaya Kau akan mencukupkan semuanya. Kau akan menjaga semua adik-adik ini dengan baik, dan Kau akan memberikan segala sesuatu yang Kau akan memberkati tumbuh kembang mereka, dan mereka belum menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang manis. Juga kami berdoa bagi presbiter Tuhan majelis gereja-Mu ini, bagi PHMJ, bagi karyawan gereja ini. Kiranya Kau memberkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam keluarga. Kiranya Kau memberkati mereka dalam pelayanan. Juga kakak-kakak layan, Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, baik dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari Tuhan. Engkau memberkati setiap rencana-rencana yang ada dalam ibadah Pelkat PA ini Tuhan, dalam setiap rencana-rencana Pelkat PA ini. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, karena semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan semua doa ini hanya ke dalam tangan-Mu melalui pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nanti tapi sebelum itu persembahan nanti dimasukkan di amplop, ditulisi ibadah PA tanggal 13 Desember tahun 2020. Nanti amplop itu diserahkan ke orang tua, nanti orang tua biar memberikan ke pihak gereja. Nah, sebelum itu kita menyanyi lagu apa nih Kak? Tahukah kamu jumlah bintang? Silakan Kak. Sekarang mari kita berdiri, Ya. kita doakan persembahan yang sudah diberikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan yang diberikan oleh PKK Tuhan boleh berguna Tuhan untuk memperluaskan jalan hidup ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silahkan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, saatnya ada warta PA ya. Oke, untuk lomba tanggal 20 Desember. Nah, untuk pelaksanaannya lomba dan bagaimana mekanismenya, adik-adik nanti bisa lihat di grup PA ya. Diikuti terus saja ya. Dan siap-siap, yang sudah mendaftar juga dipersiapkan latihannya dan memberikan penampilan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Oh, ada hadiahnya, jangan khawatir adik-adik ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri ibadah hari ini, adik-adik kami minta silakan bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah hari ini dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dulu, nanti kita akan terima berkat. Ya, ayo silakan berdiri. Menyanyi lagu Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami baca, dengar dan renungkan hari ini boleh tertanam dalam diri kami dan boleh menjadi berkat bagi diri kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Bapa, ibadah ini telah selesai, tapi berkat-Mu senantiasa tercurah bagi kami dan firman-Mu akan tetap hidup dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.